Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan sebuah kitab Durun Napis Permataya Indah berbahasa Melayu karangan almarhum Kyai Muhammad Nafis Al-Banjari. Ini kitab ini dibuat tahun 1313 Hijriah setelah pengarangnya yaitu Muhammad Nafis pulang dari Mekah dan Madinah atau Haramain setelah berguru kepada beberapa guru, salah satunya adalah Muhammad Saman Al-Madani di Madinah. Ada 8 guru beliau, itu antara lain. Selama 30 tahun beliau itu menuntut ilmu, yaitu bersama dengan Abdul Samad Al-Palimbani. Dan beliau itu hidup sejaman dengan Muhammad Ar-Rasyad Al-Banjari. Di sini kita mencoba membicarakan ini. Ini sebenarnya kitab Melayu, tulisannya kecil-kecil. Terkadang ada yang tulisannya itu kabur karena kertasnya dipakai kurang, kertasnya agak kasar. Kemudian pada tahun 2000-an kitab Durun Napis ini ditahqiq oleh Ustadz Muhammad, oleh Ustadz Ahmad Syuhada Al-Alabi Al-Banjari. Kitab ini diberinya catatan-catatan kaki. Jadi untuk memudahkan pemahaman atau penjelasan yang belum jelas itu terus demikian. Ini kan lebih memudahkan. Ini ada 325 halaman. 330 halaman tebalnya. Jadi ini karena sudah ditahqiq, itu kan kalau masalah hadis sebenarnya sudah ada yang disebutkan sini, termasuk hadis lemah, kuat, sahih atau yang lainnya. Jadi memudahkan. Kalau ini dulu tidak tahu apa hadisnya apakah lemah atau sahih atau tidak tahu. Karena itu kita mulai pada bab pertama. Bab pertama kitab ini saja yang dipakai. Ini supaya mudah kan mempelajarinya. Jadi bab pertama ini kitab ini dikatakan bahwa ini bahasa Melayu kan. Bab pendahuluan menjelaskan tentang hal-hal yang bisa merusak dan menggagalkan seseorang untuk mencapai kepada Allah. Untuk sampai kepada Allah itu, jadi tentu saja ada sesuatu yang halangan rintangannya. Di sini kata beliau, hendaklah Anda ketahui bahwa yang terpenting Anda harus memelihara diri agar jangan sampai jatuh ke lembah maksiat maupun maksiat lahir atau maksiat batin. Di sini beliau menyampaikan dalam pendahuluannya bahwa kita sebagai makhluk Allah, sebagai manusia, sebagai hamba Allah dalam menjalani hidup di dunia ini harus berhati-hati. Jadi kita melihara diri agar tidak terjerumus ke lembah maksiat, baik maksiat lahir maupun maksiat batin. Itu harapan beliau. Karena kalau itu terjadi, kita akan gagal mencapai kehariban Allah, gagal mencapai keridhaan Allah itu. Jadi ada hal-hal yang merusak dalam ibadah. Yang pertama menurut beliau ada satu kasal. Kasal itu artinya malas. Jadi kita dalam beribadah sebenarnya jangan malas. Sebaiknya jangan malas dalam beribadah. Kalau misalnya kita ada panggilan sholat misalnya, kalau tidak ada kesibukan, kita tinggalkan dulu, kita sholat baik di rumah maupun di masjid atau di musala. Itu kan. Terkadang penyakit malas ini menimpa kita, menimpa manusia, siapa saja bisa kan. Kita terkadang sudah lelah
bekerja sampai ke rumah istirahat, lepas pakaian, baju atas sejalan, berbaring-baring, itu mah hilangkan penat. Tiba-tiba orang azan asar misalnya, rasanya malas untuk berangkat meninggalkan tempat pembaringan karena sisa-sisa kerja yang lelahnya masih terasa itu kan. Nah, kan masih terasa lelah, masih terasa penat, itu ingin rasanya berlama-lama di atas tilam. Nah itu kan, itu kalau kita tidak bangun, itu istilah bangun yang cepat, kalau istilah Banjar itu bangun bakajut. Nah itu, maka kita akan jadi malas berwudu, malas melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Nah, jadi supaya menghilangkan malas itu, kalau kita sedang berbaring misalnya itu kan, kalau kita bangun dengan cepat, cepat ambil air wudhu itu kan. Nah, kalau kebetulan di rumah bisa dengan berjemaah dengan keluarga. Kalau kebetulan kita ke musala, ya pergi ke musala melakukan sholat. Nah itu malas itu akan mana pada diri kita. Yang kedua, menurut buku beliau ini kan, nah yang kedua kotor. Yang kedua kotor itu menurut beliau adalah bimbang atau lemah pendirian. Kita ini terkadang kebimbangan itu selalu ada, terutama untuk kebimbangan laksana ibadah, kalau bisa jangan itu kan. Ini dicontohkan kebimbangan ini, misalnya seseorang sedang berdagang, berjualan di pasar, di toko itu kan, jualan menjelang zuhur, waktu zuhur orang banyak datangan ke toko kita mau membeli apa yang kita juga perluannya. Nah, yang ada pada kita yang kita jual, misalnya membeli baju. Nah, mau membeli baju, biasanya kan menjelang zuhur itu banyak orang, 4 atau 5 orang. Nah, itu sedang asik demikian, tiba-tiba orang azan. Nah, orang azan, maka dalam hati kita timbul keraguan, apakah stop dulu melayani orang sedang mau membeli, atau kita sholat berjamaah dulu. Nah, di sana timbul kebimbangan. Terkadang karena iman kita lemah tadi kan, kotor itu, lalu kita putuskan melayani orang dulu. Karena kalau tidak dilayani, orang tidak jadi membeli. Secara ekonomi itu rezeki bakalan hilang. Terus secara rezeki bakalan hilang itu. Nah, itu kan kebimbangan demikian. Supaya jangan terjadi kebimbangan, kitalah yang memutuskannya. Kalau misalnya menurut hati kita, sholat dulu, orang akan menunggu saja, insya Allah tidak akan hilang barang kita, insya Allah orang akan tetap menunggu. Kalau rezeki itu ada pada kita, kalau misalnya orang meninggalkannya apa boleh, itulah kalau kita mengutamakan ibadahnya itu kan. Kemudian 2 sudah, itu kan asal, kotor, malal itu artinya jemu, bosan. Biasanya kebosanan timbul ketika kita tarawih. Nah, tarawih 20 rakaat yang dibaca surah Al-Baqarah. Kan biasanya kalau di daerah kami di Amuntai itu kan biasanya ada yang 1 juz, itu kan 1 malam itu kan. Nah, setiap malam 1 juz 1 bulan 1 khatam Al-Quran. Yang hatinya kurang teguh, dia akan bosan. Ibaratnya bakal bahasa sini, kalau bahasa kami di Amuntai ini lawasnya imam, atau lama sekali imam itu kan baca ayat itu kan. Nah, 1 halaman bayangkan 9 ayat, dan ayat itu kan baru rokok sebagainya, itu kan terasa lama. Biasanya yang dibaca cuma Alhaakumut Takasur misalnya itu kan, dengan kulho itu kan cepat. Nah, itu berarti di sana kita sejemuk. Nah, dalam beribadah
Kalau orang yang sudah terbiasa itu tidak jadi masalah, karena orang lebih hatinya teguh, istiqamah pada beribadah. Nah, itu yang kita kelihatan. Ada lagi yang merusakkan anak kita, ria. Nah, itu ria sudah semuanya. Ria itu ingin minta lihat segala perbuatan kita, terutama dalam beribadah. Kita selalu ingin dalam hati supaya kita misalnya rajin ke musala, rajin ke masjid, supaya dilihat orang kita ini orang yang taat, orang yang rajin dalam beribadah. Nah, kalau demikian dalam hatinya, maka itu dia itu ria. Kalau ria itu berarti dia pahalanya tidak ada. Kalau sudah sampai dalam hatinya tadi karena ingin minta lihat, lalu dilihat orang, sudah selesai, jadi tidak berpahala itu kan. Lalu minta dengar, sum'ah. Minta dengar itu begini, kita bertemu teman, lalu kita bercerita, kebetulan hujan itu kan, malam hujan lebat, lalu kita bercerita dengan teman, wah tadi malam hujan lebat sampai pukul 2 malam saya itu kan. Meskipun demikian yang kita bercerita, aku tetap aja salat hajat 4 rakaat, salat malam atau salat tahajud 8 rakaat tambah witir 3, kemudian membaca salawat itu kan 3000 kali, kemudian mengaji, menghafal. Nah, itu kita ceritakan kepada teman-teman ini kan, mendengarkan, bisa percaya bisa tidak, tapi hati kita supaya orang tahu apa yang kita kerjakan tadi malam ketika hujan lebat. Nah, itu berarti sum'ah. Kita hendak minta dengar, kawan supaya mendengarkan apa yang kita ceritakan yang terjadi malam. Nah, kalau niatnya tidak seperti itu, tidak apa. Nah, niatnya seperti itu, kadang itu kan kalau orang mau mendengarkan, nah dia bangga itu kan, demikian. Nah, lalu di sini ada lagi ujub. Ujub itu kita merasa harap, nah ya bangga tadi, merasa harap terhadap diri kita. Orang tidak tahu, orang lain tidak tahu. Ini coba cerita cuma dalam hati, wah aku sudah paling banyak amal dibanding orang lain di kampung nih. Bayangkan semalaman itu membaca Quran, misalnya kan 5 juz, dilanjutkan dengan sembahyang tahajud berapa puluh rakaat misalnya, kemudian berzikir, kemudian salawat hingga subuh pada taguring semalaman. Bah dalam hati, aku sudah paling ibadahnya di sini. Nah, itu berarti kita ujub dengan diri sendiri. Maka itulah kita tidak jadi pahala, malah merusak apa yang kita lakukan, hangus gitu kan. Lalu hijib, nah hijbun itu. Nah, ini hijbun ini tadi kan kita sudah bangga dengan ibadah kita yang namanya ujub tadi. Lalu ada timbul kagum, terus bangga, kagum melawan diri. Nah, itu kan kagum dengan diri bahwa kita ini memang hebat, itu kan memang hebat dalam beramal ibadah. Satu malam sanggup tidak tidur, ada beribadah. Dia lupa bahwa yang memberikan kekuatan untuk beribadah, yang membukakan pikiran hati untuk beribadah itu siapa? Nah, Allahu Rabbun Jalil. Itu dia lupa. Nah, itu namanya karena itu dia terlindung, karena itu maksudnya terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Dia membanggakan diri. Nah, itu pendahuluan di situ saja. Jadi karena itu ini tidak berpanjang nanti kita. Jadi saya ulang lagi, menurut di sini bahwa penulisnya atau pengarangnya menghendaki supaya kita dalam beribadat atau dalam mempelajari agama salik demikian suluknya, jangan sampai terjerumus dalam maksiat, baik maksiat lahir, nah atau maksiat batin. Nah, tadi kan ada seperti kita malas itu kan,
kemudian apalagi lemah pendirian, lalu bosan, itu kalau bisa jangan jemu dalam beribadah. Nah, itu memang Allah itu tidak memberatkan dalam beribadah kita, tapi kalau kita mampu yang banyak, alhamdulillah, kita ibaratnya menanam tanaman itu di sebuah lahan kehidupan, mah hasilnya juga nanti dituai akan banyak. Nah, itu lalu ria kita kurangi, jangan sampai ibadah kita minta lihat orang lain. Nah, seperti itu ya. Lo sum'ah, jangan minta dengar, kalau bercerita saja, tapi jangan niat hati supaya orang mendengar apa yang kita lakukan. Itu nah, kalau orang bertanya saja baru kita jawab. Nah, itu jangan terlalu membanggakan diri dalam ibadah, karena di antara kita, istilah orang itu di atas langit ada langit, artinya kita hebat, banyak lagi yang hebat. Kita beribadah berapa, nah ada yang lebih hebat, itu seperti itu. Nah, jadi supaya kita jangan terhalang, jangan terdinding untuk menghadap Allah. Demikian, nanti kita lanjutkan insyaallah sekedar pembukaan untuk membicarakan kitab Ad-Durrun Nafis karya Muhammad Nafis yang sekarang berkubur di Kalua, Kabupaten Tabalong. Salah khilaf mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.